Ya pemirsa, demi menjaga warisan leluhur, seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur tinggal di sebuah rumah pohon yang dijalinnya dengan akar-akar pohon beringin selama bertahun-tahun. Di tengah hamparan luas kebun tebu di Dusun Ganting, Desa Kenongo, Tulangan, Sidoarjo, berdiri sebuah rumah dari akar pohon beringin. Pemilik rumah itu adalah Jalal, 58 tahun. Ada 2 pohon beringin di sana yang mengapit sebuah makam leluhur desa atau punden. Pohon beringin itu ditanam Jalal dan teman-temannya. Seiring perjalanan waktu, Jalal rajin menguntai akar-akar pohon beringin hingga menjadi sebuah rumah. Jalal memutuskan membangun dan tinggal di rumah akar beringin itu demi memudahkannya merawat punden tersebut. Ya, karena di sini dulu kan nggak ada yang merawat. Di makom jambannya ini kurang, nggak ada yang nggak terawat. Nah, saya sebagai generasinya, kepikiran saya sama itu, biar lestari lah. Masa yang muda itu istilahnya kalau dalam bahasanya itu nggak inget ya, supaya banyak ini terawat rapi lah, tidak terbengkalai. Nah, kayak gitu. Untuk mempertahankan rumahnya dari terpaan hujan dan panas, Jalal melapisi rumah uniknya dengan beragam spanduk dan plastik. Sedangkan untuk nafkah, sehari-hari Jalal menggembala kambing. Jalal juga punya rumah normal yang sehari-hari ditinggali anak dan istri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi dari seorang pria yang tinggal di pohon beringin puluhan tahun, kita sudah terhubung dengan narasumber Bapak Jalal, penghuni rumah akar pohon beringin. Selamat siang Pak Jalal. Selamat siang. Iya Pak Jalal, mungkin nih pemirsa apa kabar Indonesia Siang nih, ini penasaran begitu, sudah berapa lama sih Pak Jalal ini tinggal di rumah pohon tersebut Pak? Saya tinggal di sini mulai awal 2004. 2004, sudah 20 tahun lebih ya Pak? Iya, iya. Baik, Pak Jalal, gimana ceritanya sih bisa kepikiran begitu membangun rumah di pohon lalu menempatinya di 2004, ini gimana ceritanya Pak? Ya, ceritanya dulu itu biar tempat di sini itu tetap asli dan tidak mengurangi tanah di sini. Saya rangkai-rangkai akar pohon yang ada di sini selama 15 tahun sampai menjadi yang tempat ini. Ini kan sedikit unik ya Pak Jalal nih, pemirsa mungkin penasaran juga, kira-kira ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan yang Bapak temukan begitu ketika tinggal di rumah pohon ini Pak? Saya kira ya enggak ada, itu hanya kekreatifan kita sendiri supaya bagaimana baiknya bentuk yang saya perkirakan. Gitu. Pak, ini berapa lama Bapak bisa membuat akhirnya jadi bentuk rumah begitu? Butuh waktu berapa lama ini? Dan apakah Bapak sendiri atau dibantu dengan saudara atau tetangga mungkin? Enggak, ini pembuatan saya buat sendiri sekitar 2008 sampai sekarang. Ya kira-kira 15 tahunan lah dari sekarang. Lalu respon warga sekitar bagaimana Pak melihat Bapak tinggal di rumah pohon ini? Apakah Bapak tetap ada tetangga ya, Pak di sana Pak? Ya, alhamdulillah di desa kami nggak ada yang berkomentar negatif. Yang saya rasakan itu hanya positif-positif saja. Atau mungkin jadi kebanjiran tamu nggak sih Pak? Karena kan pasti semua orang penasaran ya, terutama anak-anak nih. Kita dulu kecil rasanya pengen banget punya rumah pohon Ini gitu. seru gitu ya Putri? Sering tamunya banyak ya Pak semenjak rumahnya jadi? Ya, alhamdulillah ada saja yang datang ke sini untuk ya penasaran melihat ke sini.
Ya kayak gitu. Memang kalau sudah viral zaman sekarang ya seperti itulah. Waduh. Pak Jalal kan ini sudah tinggal di rumah pohon 20 tahun lebih. Pernah nggak sih Pak ada keinginan untuk pindah ke rumah lain begitu? Atau sudah betah Pak tinggal di rumah pohon? Iya enggak, ya sepertinya ya ingin. Nanti kalau tidak saya sudah tua mungkin begitu. Karena saya di sini banyak aktivitas saya yang ada di sini. Artinya nggak kepikiran ke rumah lagi lah. Baik. Sambil Pak, merawat, apa kekurangannya, makomnya banyak, kayak gitu. Apa kekurangan yang Bapak rasakan tinggal di pohon dibandingkan dengan tinggal di rumah batu begitu ya? Nah kalau di pohon kan biasanya suka ada ulat, ada apalagi ya mungkin ular takutnya begitu Pak. Nah atau hujan, nah gimana yang Bapak rasakan tinggal di pohon ini? Ya seperti setiap hari nggak ada gangguan sama sekali karena di sini kan tempatnya itu bersih, jadi ular kelihatan lari sendiri kayak gitu sih. Nggak pernah ada yang gangguan-gangguan yang negatif, nggak ada. Seperti ya saya tempat di rumah sendiri. Pak Jalal ini kan tinggal di sini juga untuk menjaga makam leluhur ya Pak. Pernah nggak sih Pak ada gangguan Iya. yang mungkin dari makhluk kasat mata begitu? ya enggak pernah sih, ya enggak. Saya pernah rasakan nggak ada. Itu hanya ya perkiraan-perkiraan orang yang saya rasakan itu biasa-biasa saja. Pak Jalal, atau mungkin jangan-jangan pernah ada nggak orang yang datang untuk berilmu di pohon beringin itu Pak misalnya? Ya nggak ada ya, hanya sepintas selalu melihat kok aneh, kok bisa merangkai seperti ini. Kayak gitu ucapan semua orang. Pak, kalau tamu yang menginap di rumah pohon ini pernah ada nggak sih Pak? Ya banyak teman-teman dekat saya yang nginap di sini. Tadi malam saja 2 orang tidur sama saya di sini. Setelah aktivitas capek tidur sama saya di sini. Wah menarik nih Pak. Ini kalau boleh tahu Pak, luasnya berapa sih Pak itu? Luasnya kurang lebih 2 meter, panjangnya kurang lebih ya 3 meteran lah. Kalau itu. 2 kali 3 ya. Oke, menarik nih kalau nanti mungkin Pak Jalal sudah pindah ke rumah tetap begitu ya, rumah pada umumnya begitu, ini bisa dibikin usaha nih. Mungkin ya Putri bisa ya, disewakan bisa ya iya. untuk staycation sehari 2 hari di makam tersebut begitu ya. Makasih Pak Jalal sudah berbagi cerita kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih banyak Pak Jalal, sehat selalu.